Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan tidak mengingat dosamu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Bapa seperti Engkau. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati Tuhan dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, Alkitab bilang jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia. Tuhan itu juga dikatakan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama seperti Allah membenci dosa, karena memang dosa ini sangat-sangat akan merusak kehidupan kita, bahkan juga merusak kehidupan orang lain. Tuhan sangat membenci sesuatu yang membuat hubungan kita dengan Dia rusak. Jadi Tuhan sangat tidak suka kalau hubungan kita dengan Dia itu rusak. Dan yang merusak hubungan kita dengan Dia adalah dosa. Untuk itu Tuhan sangat benci terhadap dosa. Tuhan kepengen supaya kita ini terus ada dalam hadirat Tuhan. Untuk itu Allah berinisiatif. Bukan inisiatif kita, tapi Allah berinisiatif untuk kemudian mengutus putranya yang tunggal untuk membayar harga demi pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang bayar harga bukanlah kita. Yang membayar harga adalah Yesus Tuhan untuk kita. Karena kasih-Nya yang tanpa batas, karena cintanya yang begitu besar, Dia dengan rendah hati mau mengampuni kita saat kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada harga yang harus kita bayar. Tak ada waktu yang harus kita habiskan di luar kasih-Nya yang sempurna. Yesus sendirilah yang akan membayar harga itu untuk setiap dosa yang kita lakukan. Karena begitu besar kasih-Nya dan cintanya terhadap saudara dan saya. Untuk itu cobalah renungkan sejenak. Untuk itu cobalah kita ingat-ingat sejenak. Setiap dosa yang kita lakukan, tapi Yesus
yang menanggung dan menebusnya untuk kita. Nah, menjadi pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilalui supaya kemudian hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Berapa banyak waktu yang bisa kita lewati supaya kemudian hati kita kepada Tuhan itu bisa menyatu, terkonek kembali. Berapa lama prosesnya? Berapa banyak waktunya? Itu menjadi satu perenungan. Memang benar bahwa dampak dari sebuah dosa itu sangat-sangat mengerikan. Bahkan setelah kita meminta ampun pun, seringkali dosa kita ulang kembali. Dosa yang sama terulang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita pikirkan. Ini yang perlu kita renungkan setiap hari. Bahwa Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Kenapa seringkali orang itu jatuh kembali ke dosa yang sama? Karena kadang kita merasa, udahlah, Tuhan pasti menghakimi saya. Udahlah, pasti Tuhan menolak saya. Seringkali intimidasi itu datang. Seringkali pernyataan-pernyataan itu datang kepada kita. Dan itulah pekerjaan si iblis untuk memisahkan kita dari dia. Roma 8 ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, mau hidup maupun hidup, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kedalaman kasih Tuhan yang tanpa syarat bagi kita mendorong Dia untuk kemudian mengampuni segala dosa kita. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Setelah kita mengakui dosa di hadapannya, Dia memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa itu lagi. Jika kita merasa diingatkan dengan dosa itu di waktu yang akan datang, pastikan saudara, itu bukanlah suara Roh Kudus. Karena Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Dia mengampuni dosa kita karena Dia begitu mengasihi kita. Karena itu saudara, perlulah kita untuk memperbarui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hati, di dalam kerinduan Tuhan, di mana Dia mengampuni kita setiap waktu. Hatinya rindu untuk memimpin kita ke dalam hubungan yang sempurna dengan Dia setiap hari. Katakannya jika ingin merasakan pimpinannya setiap hari. Singkirkan pikiran-pikiran tentang kutuk dosa yang ada di masa lalu, atau apapun yang kemudian membuat kita tidak move on, tidak bangkit. Dan sekali lagi saudara, Tuhan
tidak mengingat dosamu. Dia mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Bapa yang baik, tidak mengingat-ingat dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.